Tunggu, itu bukannya kelompok sampel itu, yang kontrol itu. Berarti sampel itu kan ada dua ya, ada serum kontrol yang ini dan berarti variabelnya apa? Kelompok sampel bukan? Serum kontrol ya. Serum kontrol tapi ada dua jenis. Enggak, yang D-nya udah di ini belum? Yang definisi teoritisnya itu. Mana? Yang D, delta. Serum kontrol itu masuk di dependen apa independen? Ya, bebas kan? Independen kan? Ya. Ya, benar. Variabel terikatnya ada dua, tiga. Ini yang secara teoritis ya. Tunggu, masing-masing serum kontrol itu dia punya nilai target nggak? Tahu nggak arti nilai target? Bukan nilai rentang, nilai target tuh nilai yang sudah diketahui kadarnya. Misalnya kan di serum kontrol kan biasanya ada berapa tes tuh. Ya itu namanya nilai target kan? Iya kan nggak hanya kolesterolnya, sebetulnya ada banyak parameter lain kan. Ada misalnya ada 36 tes, ada 36 parameter. Itu ada. Jadi soalnya itu nanti kalau misalkan dia di quality control, ya masing-masing tes yang kamu perlakuannya itu eh, pakai perlakuan 20 hari kerja itu ya, 25 hari kerja atau 20 hari kerja itu kan sebetulnya pengulangan itu. Kan sampelnya sama, tapi diulang setiap hari. Pengulangannya itu adalah 25 hari kerja, ya kan? Nah, itu kan nanti kan akan mendapat nilai rata-rata, nilai simpangan baku, ya kan? Nilai konversiasi. Nah, itu yang dibandingkan dengan nilai target. Iya, dari masing-masing ada pulsera dengan nilai pulseranya. Yang serum yang apa komersialnya dengan komersial nggak bisa komersial dengan pulsera nggak boleh dong. Kan nilai targetnya beda. Ya iya, makanya kan ada tes pendahuluan misalnya. Pulsera itu kan kumpulan berapa pasien itu. Nah, pasien itu kan punya nilai kan. Nah, nilainya itu kan nanti direkapitulasi, ya kan? Nggak di rata-rata nanti dibandingkan dengan nilai yang udah dicampur ini kan belum tentu sama. Misalnya kamu kolesterolnya 100, dia 200, ini 100, 200. Kan nggak mungkin rata-rata jadi 150. Harus dicek sendiri. Kalau di data dari masing-masing pasien itu kan secara apa namanya input data yang pulsera ini dari pasien-pasiennya gitu kan juga volumenya beda-beda kan. Misalkan dari si A cuman 100 mikro, si B 500 mikro. 500 mikro semua. Ya kalau sisa sampai nggak mencapai 500 cuma 200 misalnya. Nah, itu di mana di definisi sini? Di definisi itu ya di mana tuh nanti tuh?
Di definisi yang kamu bilang yang secara itu kumpulan dari sekian pasien masing 500 mikroliter serum. Itu serum doang atau plasma juga? Nah, itu di mana di definisinya di sini? Atau di itunya, di prosedur kerjanya? Di mana coba? Yang Bapak tanyakan tadi kamu adanya di mana tuh informasi itu? Bukan di dasar teori ya? Bukan. Ini kalau ada skor biru itu tuh berarti ada spasi yang lebih tuh. Tadi tuh yang bawah-bawah, bawah. Itu kan ada skor biru tuh. Nah, itu berarti ada spasi yang lebih. Jadi itu termasuk yang di nomor pulsera tuh. Nah tuh. Nah, ya kan hilang kan? Ini kamu berapa ini sih? Di 100 lebih tuh. Kecil banget ininya. Kalau enggak yang navigasinya ditutup aja dulu. Terus ininya agak digedein dikit view-nya nih. Jangan 100, 120 lah. Nah, ada gitu kan agak bisa dibaca tuh. Nah, di mana nih? Tunggu, kalau alat dan bahan itu dibuatnya tabulasi. Ya, jadi ada alat, ada spesifikasinya, ada kuantitinya. Misalnya nih kamu mana tuh tadi atas? Atas nih. Nah, ini Aquades. Kuantitinya berapa? Ini kan bukan alat Aquades. Masa alat Aquades? Ya enggak dong. Makanya dibuat tabulasi kayak ini kan ada alat. Alat itu apa aja spesifikasinya, ya kan? Yang terpenting kan sebetulnya adalah alat ukur gitu loh. Ya. Jadi dibuat tabulasi dan itu cukup satu spasi kalau tabulasi ya. Kalau tabulasi itu satu spasi. Misalnya nih kamu bilang, masa alat dulu kan nomor A, aku ada lagi. Mikropipet bener itu, rotator bener. Tapi alat apa dulu ini, untuk apa dulu ini? Kan instrumen kan banyak. Sekarang kalau misalkan Bapak tanya, ini instrumen untuk apa yang ini nih? Enggak, alat itu kan ada di bagi ya instrumen itu ya. Ada alat ukur, ada alat non ukur, ada alat pendukung. Misal, kamu ingin membaca kolesterol, alat ukurnya apa? Kan cuma fotometer, ya kan? Kemudian alat pendukungnya apa? Nah, kan ada kuvet misalnya, cartridge. Orang rotator perlu pakai fotometer. Kan mikropipet kan pendukung. Emang ini yang semi otomatis, fotometer makanya saya bilang harus ada spesifikasinya. Misalnya kan fotometer itu kan ada yang non otomatis, ada yang semi otomatis, ada yang fully otomatis. Nah, ini fotometer yang mana? Kalau CITIF di ini yang dibuat penelitian ini jenis fotometernya fotometer apa? Yang non otomatis, otomatis, apa yang semi otomatis atau fully otomatis? Ya, otomatis itu ada dua, ada semi, ada full. Nah, berarti kan full. Nah, ini sebenarnya spesifikasi, ya kan? Tipe, ya kan? Terus
Tahun berapa itu kan ada biasanya di itu di setiap inventarisasi yang ada di lab itu loh. Kan namanya ditabulasi. Kan makanya kalau kamu bikin nomor, ya kan, nama alat misalnya kan ya, nama alat, misalnya spesifikasi, kemudian spesifikasi kuantitas atau jumlahnya. Yang lainnya juga gitu ya, ini apa alat-alatnya? Kalau yang ini kan enggak ya, karena sekunder kan datanya kan. Nah, kalau datanya sekunder kan dia enggak ada instrumennya adalah rekam medik sama list ya. Iya, tapi alatnya mungkin pakai mungkin dia ada komputer, ada buku catatan, ada logbook misalnya, ada apa namanya rekam misalnya kan, ada foto misalnya. Itu adalah instrumen dia, instrumen data sekunder. Kalau instrumen yang data primer, kamu ngerjain misalnya memisahkan darah beku menjadi serum, ya kan? Nah itu apakah yang misahin itu kamu atau orang lain, atau cuma tinggal terima jadi gitu loh? Kalau tinggal terima jadi, alat ini aja nggak usah alat flebotominya. Kan kita nggak ngerjain flebotominya, kita kan udah ngerjain langsung secara kimia kliniknya kan, pemeriksaan kolesterolnya kan, ya udah itu aja yang dibutuhkan. Bahannya juga kuantitasnya juga sama di kuantitas. Nah, iya misalnya nih, kan kayak tadi kan untuk kolesterol itu eh, tesnya itu berapa mikroliter. Misalnya kolesterol itu 100 mikroliter, HDL misalnya berapa. Terus apa lagi? Kolesterol, triglycerid, triglycerid ya. Nah, triglycerid berapa mikroliter? Ayo. Itu kan nanti ada di prosedurnya, ya kan? Coba kamu lihat di apa namanya? Di prosedur pemeriksaan kolesterol, biasanya muncul apa aja tuh? Ayo, misalnya, oh ini kolesterol metode CEHODPAP misalnya, ya kan? Metodenya CEHODPAP, prinsipnya gini, ya kan? Persiapan spesimennya, misalnya ini, oh spesimennya adalah serum atau plasma misalnya, ya kan? Nah, terus prinsip reaksinya, nah kemudian ininya prosedurnya gimana? Yang bagi tiga itu biasanya gitu kan, kelihatan kan? Ada ini nggak contoh yang itu, yang apa namanya, yang insert kit pemeriksaan kolesterolnya mana? Nah, coba lihat ada nggak di sini? Ngikutin itu aja. Enggak yang umum aja, coba kamu cari di itu kan banyak tuh. Yang umum itu. Nah, coba misalnya kolesterol misalnya. Prosedur, mana prosedurnya? Mana ada prosedurnya? Nah, itu coba tuh, prosedur tuh. Kamu pakai reagennya apa? Ininya apa? Nah, itu. Nah, berarti ngambil dari situ aja. Tuh, iya. Coba mana contohnya nih. Nah, ini kan prosedur pemeriksaan kolesterol. Tadi Bapak menanyakan jadi apa melebar jadi ke prosedur. Bapak tanyakan tadi prosedur kamu mengumpulkan full serum itu di mana?
Itu masuk apa? Masuk sampel atau masuk populasi pulserum itu? Nah, mana di sampelnya ini? Mana? Nah, sebetulnya ini nih kamu masuknya itu masuknya di eh, populasi ensemble. Coba populasi ensemble. Populasi ensemble. Ayo, bab 3 berapa tuh? Coba diaktifin lagi navigasinya. Nah, lihat kan tuh. Sampel petan ini kamu tuh ada eh, pulsera dari peserta MCU staff. Maksudnya gimana tuh? Staff MCU atau MCU staff nih? Nah, makanya kan sebetulnya sampel kamu kan dua ini tadi. Sampel yang pertama itu serum komersial, ya kan? Serum yang yang kedua itu adalah pulsera. Mana ini? Ini kan kelompok sampel kan sebetulnya kan masuk di sini nih. Kamu jadi masuknya kelompok sampel yang apa tuh? Dependen atau independen? Berpasangan atau tidak berpasangan? Nah, tidak berpasangan. Ini kamu apa nih? Kelompok sampelnya kok berpasangan? Nah, makanya tadi Bapak bilang kelompok sampel kamu dia tidak berpasangan, satu dari komersil, satu dari pulserum. Kalau dari komersil kan tinggal beli direkonstitusi kan, pakai aquabides kan, atau udah cair bentuknya. Utilisasi kan, nah, utilisasi di rekonstitusi pakai aquabides. Kalau yang pulserum itu adalah kumpulan serum pasien. Nah, tadi saya bilang kalau memang jumlahnya seragam, di situ disampaikan di sampel ini. Makanya situ kamu juga populasi ada dua. Populasi kamu itu adalah populasi serum komersil sama populasi serum pool atau pool serum kumpulan kan serum pool kan. Populasi kamu apa itu coba? Enggak yang atas, atas yang nomor satu itu kan nomor tiga. Nah, itu nomor satu populasi kamu apa coba? Nah, salah kan. Populasi kamu itu serum kontrol. Masa sih pasien itu? Maksudnya kalau saya itunya ke kalau apa sampelnya itu kan enggak ya berarti ya. Nih, kalau kalau populasi ini ada satu panci sayur asem nih atau sayur roda. Itu populasi satu panci. Kamu ngambil ngicipin satu sendok teh, itu namanya sampel yang di satu sendok teh ini. Sekarang kamu serum poolnya itu ada berapa mili? Misalnya ada 5 mili. Itu adalah populasi. Sampelnya diambil yang untuk tes kolesterol tadi 100 mikro, 100 mikro sama 100 mikro. Kolesterol, HDL, triglyceride itu berapa mikro masing-masing? Ya kan 300 kan itu sampelnya. Jadi populasi itu harus homogen kan? Nggak mungkin nggak homogen. Ya enggak? Kamu bayangin nih, misalnya kamu ada sayur nih satu panci. Kamu mau nyicipin nih, sayur nih asin apa enggak nih?
Kamu mau nyicipin satu pancingan nggak mungkin, cukup aja satu sendok teh. Apalagi ibu-ibu suka masak, kalau nyicipin gimana? Kalau masak kan cukup satu sendok ini kan. Itu namanya sampel yang di satu sendok teh ini, yang di panci ini populasi. Nah, sekarang kalau serum komersial, satu vial itu berapa mili? Nah, itu kan 5 mili itu populasi. Yang 5 mili itu. Berarti populasi kamu itu ada dua, populasi yang serum komersil yang sudah diketahui target dari insert kitnya, sama serum pool atau pool serum yang dari kumpulan pasien-pasien itu, ya. Nah, yang satu adalah definisi apa itu? Definisi populasi sekarang saya tanya. Ayo, definisi populasi itu apa? Keseluruhan objek akan kita teliti. Itu populasi. Objek yang kamu teliti itu apa? Serum itu adalah objek yang kamu teliti. Itu populasi. Berarti populasi kamu apa? Saya ngambil serum itu dari orang-orang dulu gitu Pak. Ya itu prosedurnya, makanya Bapak bilang itu di prosedur. Nanti setelah turun ke itu, gitu loh. Kayak misalnya kayak siapa? Kamu apa populasi kamu? Ah, punya kan jumlah map periodenya kan? Nah, itu populasi dia itu pasien kan? Kalau dia populasinya adalah serum. Serum itu kan kalau di komersil kan udah ditentukan volumenya 5 mili kan? 5 mili. Ada nggak yang lebih dari 5 mili serum kontrol? Kan nggak ada. Paling dia dibagi-bagi berapa file gitu ya. Dalam satu box itu ya. Di namanya di aliquot ya. Dibuat aliquot gitu. Kan di sini berarti di jumlahnya masing-masing ya, misalnya saya kontrol komersialnya 5 mili gitu ya, sama. Nah, makanya di sini kamu bilang populasi pada penelitian ini adalah serum kontrol dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk komersil dan dalam bentuk serum pool atau kumpulan pasien. Kan gitu, ya. Nah, kalau yang serum komersil itu kan dia punya nomor batch, ya enggak? Punya nomor produksi, punya nomor apa lagi? Expire date, sama ED ya. Sama ED. Nah iya, kan populasi kamu sebetulnya kan adalah dua bahan serum kontrol gitu loh, ngerti nggak? Itu populasi kamu. Jadi ibaratnya populasi kamu tuh ada dua, yang satu serum kontrol komersil, satu serum kontrol dari kumpulan serum pasien. Nah, sekarang Bapak tanya, yang serum kontrol komersil itu kamu ada berapa botol? Yang kamu teliti ini ada berapa botol dalam satu kit itu? Satu botol itu berapa mili jumlahnya? Nah, kayak gitu tulis. Berarti nanti populasi kamu nanti ada dua tuh. Yang A yang serum kontrol komersil, yang B serum kontrol yang full. Yang full serum berapa mili? Ya ditulis di situ. Ya, ini pasiennya dihitung berapa jumlah pasiennya? Misalnya 1000, kan harus dihitung jumlahnya. Jadi kalau namanya populasi itu harus diketahui jumlah dan periodenya ya. Ya. Satu di kesini yang masuk ke sini yang Pak, ini kan berarti nanti saya sampaikan yang di secara sejumlah yang gitu ya Pak. Enggak, ini kamu langsung tentukan populasi pada itu adalah serum kontrol dalam bentuk dua jenis. Satu jenis komersil, yang kedua jenis full serum, gitu aja. Pakai kata-kata sendiri boleh bab 3 itu.
Itu satu terus apanya itu delapan tuh, bawahnya satu delapan itu. Nah, serum kontrol komersial tuh trollnya kurang tuh, kon doang tuh. Tuh kayak orang Surabaya konnya doang. Kon yang bayar ya. Nah, dan serum, full serum gitu ya. Dan nah nanti dikasih eh, biar enak itunya nanti di breakdown. Yang satu A itu serum kontrol komersial itu spesifikasinya apa dan berapa gitu loh. Ya, nanti yang begitu disampel ya, itu nanti diambil berapa mikroliter kan gitu. Selama berapa kali pengulangan. Makanya nanti pakai rumusnya yang rumus yang itu tuh. Yang Bapak udah kasih itu di bab 3 itu. Coba yang lainnya sambil dicek kembali ya. Yang masalah populasi sampel jangan sampai salah kaprah lagi. Ya. Nanti di sampel itu ada kelompok sampel. Kelompok sampel itu berpasangan atau tidak berpasangan itu kelihatan di situ. Nah, kalau CCT ini berarti kelompok sampelnya dia tidak berpasangan karena satu serum kontrol komersil, satu serum kontrol yang serum full. Sebetulnya sama sama yang siapa tuh yang periksa elektrolit itu, Aisyah itu juga ada nggak orangnya? Di Jom ya, itu dia harusnya kalau berdasarkan itu dia independen gitu. Betul kan? Karena metodenya berbeda kan. Kalau yang pair to test itu before and after dia ada intervensi. Misalnya orang hamil dikasih ferritin, ya kan? Nanti 3 bulan kemudian diukur HB-nya. Nah, sebelum dikasih ferritin diukur HB-nya dengan alat ukur yang sama. Itu yang before and after pair to test. Nah, kalau yang si Aisyah itu harusnya independen, bukan pair to test, bukan pair to test ya. Ikut nggak nih siapa nih si ini? Hah? Aisyah ya? Dengar nggak Aisyah? Mana nih orangnya nih? Aisyah dengar nggak? Mana nih? Iya, Pak. Aisyah, jadi kamu tuh sebetulnya kelompok sampelnya tuh tidak berpasangan ya, karena kamu metode A, metode B kan datanya beda kan? eh Sampelnya sama, dikerjakannya Iya, tapi kalau dengan yang pair to test itu ada kualifikasinya. Kualifikasi pair to test itu dia ada intervensi. Kamu kan nggak ada intervensi pada sampelnya. Kalau artinya ada pre-test, ada post-test, yaitu pair to test. Misalnya orang yang belum dikasih materi ini, berapa nilainya? Ntar setelah dikasih materi ini nilainya berapa? Itu pair to test. Orangnya sama, dites 2 kali. Kalau kamu ini kan sampel kamu kan nggak ada intervensi. iya, cuman Tapi kamu diukur iya dengan betul, dua Pak. alat berbeda kan? Itu namanya dua data dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Artinya data dari metode A dan data itu dari metode B kan. Alat A dan Beda alat B beda alatnya. kan? Kalau beda itu berarti independen. Oh, Seperti Siti ini dia serum kontrolnya ada dua, yang satu komersil, yang satu full serum. Tapi periksa kolesterolnya sama, oh, ya kan? Gitu, dia periksa kolesterolnya sama. berarti punya saya jadinya Kayak independen jadinya. T independen ya? Ya, jadi kelompok sampel Oh, misalnya sampelnya memang berpasangan, tapi dari segi metode kamu tidak berpasangan dan dari segi
intervensi tidak ada kan, pada sampel Iya, tidak ada intervensi kan, berarti nggak bukan hipotes. nggak ada. Jadi semua uji hipotes itu ada syaratnya gitu loh, Siti. Oh, Kalau syarat uji itu berpasangan, itu sampelnya ada intervensi. berarti saya pakai rumusnya itu yang Yang T independen. N N1 sama dengan N2 yang kali dua itu ya Pak, Sebetulnya yang sih kan rumusnya sama, cuman kalau yang T in independen itu dikali dua, dua kali R. dua, iya betul. Ya bedanya itu doang. Tapi ke yang pembahasan yang lainnya gimana Pak? Maksudnya ada yang, Nggak masalah, cuman oh nggak ujinya masalah. aja yang berbeda. Oh ya baik Pak, nanti saya betul perbaiki lagi Pak. Nah, misalnya kamu nih siapa nih? Si ya, yang A tadi kan serum kontrol komersial. Itu titik dua apa tuh mereknya? Titik dua. Jangan spesifikasi, spesifikasi itu spesifikasinya dihapus aja, nggak usah disebutin. Masa spesifikasi itu tuh dirinci di situ. Titik dua tuh adalah apa mereknya tadi kamu bilang tadi Parsinom apa tuh? Nah, tulis aja di situ. Dia ada trademarknya nggak? Kalau ada trademarknya dikasih R tutup kurung tuh ada. Trademark, trademark, TM, trademark tutup kurung. Atau R tuh trademark gitu. Nggak apa-apa tulis aja itu dulu tuh. Nah itu ada berapa satu box itu ada berapa file gitu. Iya kan? Jadi masing-masing file itu isinya 5 mili. Terus itunya lot batch-nya berapa, lot numbernya, kemudian nomor ED-nya, terus nomor apa lagi tuh. Kalau nggak salah masing-masing botol tuh punya nomor apa lagi gitu ya. Ya. Nah, terus kalau yang bawah, yang pulsera, nggak usah lagi pakai spesifikasi. Merupakan kumpulan dari berapa pasien. Yang pulsera ini dengan pemeriksaan sama ya. Nah, iya gitu. Maksudnya dari berapa pasien tuh kumpulannya tuh. Kalau kamu bilang tadi 500 mikroliter, ya kan? Itu kali 25 berapa itu? Taruhlah kali 30, udah 15 mili. Iya kan? Karena kamu nanti membacanya dua itu. Yang satu pakai apa namanya tadi? Pakai alat yang alatnya sama ya. Kan yang sebelum diuji untuk tes ini kan ada uji pendahuluan untuk mengetahui nilai targetnya itu loh. Nah itu udah dilakukan. Nah, ya makanya ini diinin dulu nih, ditulis nih. Itu spesifikasinya dibuang ya kayak di atas ya. Kumpulan berapa pasien. Pokoknya harus jelas spesifikasinya berapa mililiter dari berapa pasien ya dengan berapa parameter tes yang diketahui. Misalkan 30 orang nih, dia semuanya periksa itu tadi kolesterol, triglycerid, HDL. Ya, dan harus diketahui nilainya. Nanti kamu punya rekap itu. Nah, nanti ada rekap berdasarkan yang periksa masing-masing sama hasil yang sudah dicampur diperiksa itu. Ya, diperiksa minimal 20 kalau yang untuk mengetahui nilai target itu. Iya minimal 20 gini loh maksudnya minimal 20 tuh untuk mengetahui presisi yang pulsera ya. Jadi kalau misalkan udah dikumpulin kan jadi satu kan bukan jadi 30 kali pemeriksaan kan, cuma satu kali pemeriksaan. Ya enggak? Nah, untuk kamu tahu dapatkan nilai target itu kamu minimal 20 minimal, lebih boleh untuk mendapatkan nilai itu. Nilai apresiasi sama nilai simpanan baku. Kalau cuma satu kali persen dapat bisa nilai rata-rata kan nggak bisa dapat nilai
simpangan baku. Nah, justru itu makanya harus bersama. Nah, nah, nah itu N-nya itu adalah N yang A itu adalah berapa mililiter, ya kan? Yang A itu kan N tuh, N-nya itu berapa satu file misalnya satu file 5 mili kali berapa file tuh dalam satu itu. Kamu kalau beli serum kontrol yang commerce itu berapa bedus? Enggak, berapa box? Ini kalau dus, box sama dus kan sama sebetulnya. Botol itu kan di dalam box. Nah itu yang Bapak tanya. Emang bisa beli satu botol satu botol? Ada. Ada botolan. Saya kan maksudnya di kulkas saya ada berapa saat ini ya, nah terus yang itu ada berapa mililiter yang B itu adalah M ya. Kamu rumus pengurangan sampelnya mana? Udah bikin belum rumus pengurangan sampelnya? Rumus besar sampel atau pengulangan sampel? Masalah, maaf, bukan ini besar sampelnya. Kamu kan sampelnya kan bukan orang. Kamu ini pengulangan yang Bapak bilang tadi. Masih. Enggak, salah. Salah, bukan itu. Cari yang di ini Bapak deh, yang di pimpinan Bapak itu yang di outline-nya coba. Outline. Nah, coba yang di bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ada sih. Mungkin Bapak udah ubah kali ya. Tambahkan apa itu yang di sampel. Yang N itu kalau nggak salah T-nya itu pengulangannya itu adalah lebih dari 15. Nih, yang N sama dengan, oh sorry, sorry. Dalam kurung T-1, ya kan? Terus dikali R-1 lebih dari 15. Ada, kamu belum 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 diperbaiki lagi ya? Coba Bapak ini nih.
apa namanya, share ya, Pak share. Oh, belum muncul ke situ, beda ya. Udah lihat nggak yang di sini? Udah kan? Nih, yang ini adalah penelitian eksperimental. Terus di mana T itu banyaknya kelompok perlakuan, ya, R itu pengulangan. Kamu kan kelompok perlakuannya kan berarti ada dua ya, ya enggak? Kan ada dua, ada kelompok yang komersil sama yang pulsera, ya kan? Kemudian R itu adalah repetisi, repetisi itu pengulangan, ya. Jadi berarti eh, 2 kurang satu dikali R min 1 kan gitu, ya kan? Berarti R sama dengan 15, kan kalau min ke kanan kan jadi tambah kan, 15 tambah 1/1, ya enggak? Ya enggak? Tuh, kan 2 dikurang 1 1. Enggak muncul di situ ya? Itu dia enggak bisa ini gitu. Tapi kamu nggak lihat jumlah berapa? Lihat nggak? Oh, nggak lihat. Dia lihat dia di zoom, nanti tinggal itu aja. Jadi kamu tuh jumlah pengulangannya tuh ya minimal 16 kali kalau pakai rumus ini. Kan diulang kan? Bahkan kan yang dari sampel komersil nih, kolesterol hari ini diperiksa, ya kan? Berarti ngulang 1 hari ini, besok 2, besok 3, sampai 2 kerja, ya kan? Cuman diulangnya di keesokan harinya, bukan langsung ini kurang ulang lagi sampai 16 kali ya, enggak. Nah, jadi kalau misalkan minimal 16 kali, kalau 25 hari boleh nggak? Boleh, bagus. Kan minimal. Dan kamu misalkan, kamu minimal sampel 30, kamu bikin 100 boleh nggak? Boleh. Ini ada minimal besar sampel. Kalau ini berarti minimal pengulangan sampel. Pengulangan itu bukan sampel, apa, perlakuan ya. Sampelnya cuma 2 nih. Sampelnya kan dia cuma 2. Serum kontrol sama serum full. Jadi kamu bukan besar sampel, tapi bisa apa, berapa kali pengulangan, ya. Ini yang, ya, gimana? Nggak masalah kan, ini kan adalah ngitungnya kan gini nih.
kamu mau ngambil sampel ini mau berapa kan gitu. Kalau tadi kan saya bilang ini ada sayur ini, sayur lodeh. Kamu nyicipin ini asin apa enggak? Kamu mau nyicipin berapa sendok gitu loh. Dasarnya besar sampel ini. Ini kan maksudnya ini nih. Ini kan adalah besar sampel minimal. Kalau di sini adalah besar pengulangan minimal yang ini nih. Tapi dia masuk di kategori menghitung besar sampel ini. Boleh. Sebetulnya rendem itu kalau populasinya homogen, homogen, ya. Misalnya, ya kan nggak apa-apa sampelnya tadi data, nah, nah gitu. Ya kan? Nah, kalau datanya homogen, random. Tapi kalau datanya nggak homogen, homogen bisa konsekutif, bisa purposif. Kalau konsekutif itu antrian berdasarkan nomor urut datang kedatangan, first in first out, ya kan? Kalau purposif, nggak pokoknya sama om yang perempuan aja, yang laki nggak saya ambil. Itu purposif. Atau saya mau ngambil yang anak-anak doang, nah itu purposif. Udah kita judgment, udah kita apa tentukan gitu loh. Tapi kalau kamu nggak ada ketentuannya, itu namanya random. Kan yang bang ini kan berdasarkan jenis ini nanti penelitiannya. Ya kan kamu penyakit DM pada wanita, berarti kan yang sebagai itu kan adalah wanita. Tahu ya? Ya, jadi yang dicari itu adalah R-nya itu untuk masing-masing sampel kamu itu diulang minimal 16 kali. Benar nggak kamu ngitungnya? 2 dikurang 1. Satu kan? Itu kan sama dengan R-1 kan? Ya enggak? R-1, benar nggak? 1 kali R-1, 1 R-1 kan? Enggak, tunggu. Ini kamu bisa bisa mengoperasikan rumus ini enggak? Ngerti nggak kamu nih? Hah? T itu adalah banyaknya kelompok perlakuan. Sampel kamu kan cuma 2. Berarti kan cuma 2 perlakuan. Oh, R itu adalah pengulangan, replikasi. Mau diulang berapa kali nanti sampel ini nih, periksanya. Itu yang kamu cari. R kurang 1. R kurang 1 dikali 1 kan sama aja. Nah, lebih dari kan 15 tuh. Ya kan? Sekarang min satunya pindah ke kanan. Min ke kanan pindah itu jadi plus kan? Plus kan? Jadi R lebih sama dengan 16. Sama dengan lebih dari kurang dari itu, pokoknya kalau melewati itu dia jadi berubah, minus jadi plus. Masih ingat kan matematika tuh SD tuh. 1 tambah 1 2, berarti 1 sama dengan 2 min 1. Iya kan? Ini kan pakai itu. Jadi masing-masing itu nanti diulang minimal 16 kali, tapi kamu tentukan 25 hari kerja gitu ya. Mau 20 juga boleh, 20 hari kerja. Tergantung kesanggupan peneliti. Peneliti sanggupnya berapa. Nah, nanti yang diulang tuh ada 3 parameter. Kolesterol, HDL, trigliserid. Berarti akan dapat 3 data dari 2 sampel. Betul kan? Nanti masing-masing data tersebut dibandingkan dengan nilai targetnya masing-masing. Ya kan? Nilai targetnya komersil ya dengan
Komersil yang dapat dari itu, yang full serum juga dengan yang full serum. Nah, nanti kalau beda lagi, sekarang yang full serum dengan yang parasinom sama enggak? Nah, boleh itu namanya uji independen. Kalau mau tahu begitu, tuh. Nah, kamu ada hipotesisnya enggak? Mm-mm. Kalau yang pakai tadi pakai uji T independen ada berapa sampelnya kamu dapatnya? Nah, yang tadi kamu masih pakai uji T independen kan tadi? Rumusnya coba kamu rumus yang kamu tadi. Nah, oh belum hitung? Iya, kamu kan tadi pakai besar sampelnya pakai yang T independen kan? Coba kamu share lagi yang punya kamu. Lah kamu udah gini hari masa belum dihitung-hitung udah berapa bulan ini? Nah, besar sampel coba kamu kan pakai T independen tuh bawahnya tuh. Kamu, nah tuh ya kan? Itu dua dikali itu kan? Nah, kamu berarti harus tahu rata-rata kolesterol yang di parasinorm sama yang kedua itu rata kolesterol yang di pulserum. Itu adalah rata-rata itu yang bawah itu penyebutnya itu, ya. Yang jet satu min alfa per 2 tuh ya, ditambah satu nyampe itu adalah yang kemarin itu. Udah kamu tentukan berapa? 1,96 sama berapa? Kalau 5% itu 1,96 itu eh, apa kesalahan satu ya, kesalahan tipe satu sama kesalahan tipe dua atau power of test yang satu itu. Siapa yang sudah bikin besar sampel coba? Nah, coba kasih tahu deh caranya. Kamu pakai apa uji apa? Besar sampelnya. Hah? Oh, korelasi. Ada yang pakai T dependen nggak? Ini korelasi semua. Nah, nah Siti Aisyah mana? Dengar nggak? Siti Aisyah coba. Siti Aisyah. Coba tanya. Udah ngitung belum? Nah, udah ngitung belum nih? Saya ngitung dapatnya Hmm? 5, Pak. 5, sekian Coba ya. kamu itunya. Coba kamu buka. Coba lihat Siti Aisyah nih. Ya. Hah? Samplingnya, kamu mau konsekutif boleh, mau random boleh, mau purposif boleh, terserah. Kan tergantung kamu. Kamu ketentuannya apa dalam sampel kamu? Ada ketentuannya enggak? Misalnya tadi ya, ada ketentuannya, oh misalnya saya mau yang laki-laki aja nih, yang umur sekian. Gitu. Itu kan ketentuan namanya, ketentuan peneliti. Bapak izin laptopku Siapa baterainya habis. Boleh di-share yang Sama, dari Google Drive nggak sama Barini? Dia minta dari Google Drive katanya. Kamu udah ngitung belum? Makanya bukannya kok WA dia. Mana? Kamu lihat itu di ketentuannya yang itu
itu sama dengan apa itu? Yang di outline Bapak itu loh, ya kan? Itu kan yang S itu adalah simpangan baku gabungan. Yang S1 simpangan pada penelitian sebelumnya. N1 besar kelompok sampel 1 berapa, S2 berapa, ya kan? Mana? Ini mana? Ini masih rumus, ini bukan hasil. Ini kan yang di Zoom kan? Yang di Zoom kan? Ke bawahnya lagi, Mbak. Tolong, Ini maaf. masih rumus ini. Iya, ini hasilnya. Yang 5,4. Nggak ada 5,4 ini. Hah? Coba ke atasin. Ke atasin. Ini 100 itu dari penilaian sebelumnya tuh. S Eh, itu ada, itu mana rumus S-nya, mana rumus simpangan bakunya nih? 4,51 udah eh, kamu cari belum? itu saya dapatnya dari saya apa namanya yang dari Excelnya, Pak. Yang Bapak tanya itu Excel-nya ngitungnya bener nggak nih, masa 4,51? Nggak mungkin 5 sel. Hmm? Coba pakai Excel, ayo. Mana Excel kamu? Mana? Hmm. Izin Pak, ini saya laptopnya tadi habis baterainya Mana? Pak. Baterainya habis dia. Iya, ya, jadi nanti ini ya kita coba pakai. Coba Rin buka Excel kamu Rin, biar tahu semuanya Rin. Ini pakai, ini masih Rin ini kan? Nah, coba Rin buka Excel Rin. Buka Excelnya. Hah? Jadi kali salah itu deh rumusnya itu. Aisyah jadi tidak berpasangan juga. Kalau yang sebelumnya berpasangan Pak, kemudian berarti akan yang ini. Oh, itu tadi apa berpasangan itu tadi? Ini berpasangan Pak. Berarti itu sudah bukan Pak.
izin Pak, tadi itu rumus yang masih independen ya. Berarti kalau misalkan yang independen kali dua ya Pak. Iya, tapi eh, ya kalau kamu ada hipotesisnya hipotesis ada hipotesisnya enggak? Enggak, yang di bab 3 itu hipotesis enggak? Ngerti nggak? Misalnya kamu ingin ada nggak sih beda rata-rata error yang di operasi norm dengan yang di serumpul? Ada. Kalau ada berarti pakai yang UJT independen. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah. Yang di bab itu ada berapa itu pertanyaan penelitian? Ya apa aja. Nah itu berarti uji hipotesis. Kalau ada perbedaan rata namanya uji hipotesis. Ya, sebuah pengulangan aja. Ya 10 kali itu udah cukup. Apa solusinya? Ajarin. Kamu, kamu ada kalau nggak ada faktor pengganggu itu lihatnya di desain penelitian. Kan kamu ada nggak faktor pengganggu? Kalau nggak ada ngapain pakai eksklusi kosong aja nggak ada orang nggak dikosongin aja eksklusi tidak ada itu tabelnya sama gitu loh ya nggak usah dihapus. Kayak gitu deh. Bapak, itu
Bapak orang itu